Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bab amalan hati yang insyaallah berketerusan kita bahas di setiap maghrib daripada hari Selasa. Pada pekan yang telah lewat, kita telah mencoba mengulang kaji tentang salah satu amalan penting, amalan hati yang penting, yaitu amalan syukur. Kita telah bahas apa itu syukur dan bagaimana konsekuensi ketika kita tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim katakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Konsekuensinya bila kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tetapi bila kufur kita terhadap nikmat Allah, maka bukan sekedar nikmat itu akan Allah hilangkan, tetapi Allah mengancam kita dengan azab yang amat sangat pedih. Dalam surah Luqman ayat 12 dikatakan, walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Artinya siapa yang bersyukur itu dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wala in kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jika memang diingkari, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha terpuji. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana bentuk-bentuk daripada rasa syukur tersebut? Para ulama mengklasifikasikan bahwa bentuk syukur ini tidak lepas daripada 3 keadaan. Cara mengimplementasikannya ada 3 bentuk. Yang pertama sekali dengan hati. Dengan hati ini mengakui bahwa seluruh nikmat Allah itu datangnya dari Allah. Apapun yang ada pada kita ini datangnya dari Allah. Tidak ada yang pada kita. Semua yang ada pada kita ini hanya titipan Allah Subhanahu wa taala saja. Kapan-kapan disadari oleh hati, bila Allah tidak menginginkan lagi nikmat itu ada pada si hamba, maka begitu mudah bagi Allah untuk mencabutnya. Maka si hamba yang menyadari ini, apapun yang terjadi padanya, dia tidak akan merasa gelisah. Dia redha atas apa yang menimpanya. Ini sesuai pula dengan nasihat Luqman kepada anaknya, bahwa dalam Luqman itu menasihati anaknya, ya, hai anakku, apa yang menimpamu itulah lebih baik bagimu. Maka apabila kita merasa apapun yang menimpa kita itu memang datangnya dari Allah, maka kita tidak akan berkeluh kesah gundah gulana berketerusan. Wajar orang kemudian kalau ditimpa suatu musibah dia itu akan susah, wajar. Dia gelisah, wajar. Tetapi ketika dia kembalikan kepada Allah, sesungguhnya di semua yang Allah berikan itu ada faedah yang kita tidak dipahami. Sehingga dalam sebuah lagu bahasa Aceh dikatakan, diberi judul dengan syukur, kon han gesayang tanyo di Allah, tapi ni hikmah hantru tak kira. Kita enggak tahu ketika Allah memberi sesuatu pada kita, baik berupa kesenangan, baik berupa kesusahan, sesungguhnya itu ada apa di balik itu. Susah, senang, sakit, sembuh, kaya, miskin, sesungguhnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini disadari dengan betul, maka kita enggak akan susah lama-lama. Dan ini yang terjadi pada semua hamba-hamba Allah. Sedang jemaah Allah Subhanahu wa taala, dengan menyadari datangnya ini dari Allah, maka hati menjadi tenang. Hati akan merasa tenang, dia tidak akan marah-marah kepada orang, dia tidak akan mengumpat-ngumpat orang, karena dia yakin semuanya ini datangnya dari Allah. Contoh ilustrasi kecil, seseorang yang berilmu, seorang yang beramal soleh membawa sebuah semangka yang dibeli di pasar. Sampai di rumah, semangka ini ternyata tidak masak.
tidak bagus tuanya sehingga rasanya hambar. Maka istrinya ini sedikit agak kesal, semangka kayak gini dibeli. Maka si suami yang paham, yang memahami maksud-maksud dari semua, maka dia tanyakan, siapa yang ingin membeli semangka yang tidak matang, yang tidak tua? Engkau menyalahkan diriku, aku nggak ingin membeli yang tidak tua. Kemudian saya beli dari seorang penjual. Penjual mana pula yang ingin menjual semangka yang tidak tua? Kalau dia tahu semangka itu tidak tua semua, dia nggak akan jual, nggak berani dia. Karena apa? Langganannya akan hilang. Terus berarti dia beli dari seseorang, dari si penanam. Si penanam mana pula ingin dia hilang langganan, hilang agen. Demikian juga, berarti semuanya ini ada kehendak Allah di sana yang kita kadang-kadang tidak memahami. Inilah bentuk syukur daripada amalan hati seseorang. Kemudian syukur ini dengan lisan. Kita mengucapkan alhamdulillah, itu adalah bentuk syukur. Kita bersyukur kepada Allah. Bahkan kita sebut-sebut. Manusia saja ketika dia berikan sesuatu pada kita, maka kemudian ketika jumpa orang lain kita katakan, baju ini diberikan oleh Bapak Fulan. Jumpa orang lain kita bilang, baju ini diberikan oleh Bapak Fulan. Suatu saat Bapak Fulan itu mendengar dia, oh di tigamnya nama pom ji, ipegah lonju. Maka mungkin bapak itu pada kesempatan yang lain akan beri lagi. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tadi imam kita menyatakan, membacakan surat Ad-Duha di ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita sebut-sebut. Kita sebut-sebut, ini datangnya dari Allah, ini datangnya dari Allah. Maka terus-menerus lidah ini mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bisa bangun pagi, alhamdulillah. Kita bisa makan, alhamdulillah. Kita bisa mudah makan, alhamdulillah. Kemudian kita bisa ke WC dengan mudah, alhamdulillah. Kemudian kita bisa tidur nyenyak, alhamdulillah. Kita bisa bangun lagi, alhamdulillah. Kita bisa jalan, alhamdulillah. Maka orang yang bisa berjalan dengan kaki, dia akan memandang rendah dirinya kalau dia terus melihat ke atas. Ada orang yang berjalan dengan Honda. Orang yang berjalan dengan kereta akan memandang rendah dirinya karena dia melihat orang bisa berjalan dengan sedan. Orang berjalan dengan sedan yang murah akan melihat orang lebih tinggi yang berjalan dengan Fortune. Sebaliknya, orang yang berjalan kaki tadi dengan mudah, walaupun jalan kaki, dia akan bersyukur ketika dia lihat ada orang yang tidak bisa berjalan karena kakinya putus. Ada orang yang sakit asam urat sehingga tidak bisa jalan. Tetapi orang yang sakit asam urat ini pun masih bisa bersyukur dia. Kalau di hal ke bawah lagi, ada orang yang tidak bergerak sama sekali lagi. Orang yang tidak bergerak sama sekali pun masih bersyukur ketika lidahnya masih bisa mengucapkan Allah, Allah, Allah. Sedang jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau terbalik cara melihatnya, rasa syukur tak akan pernah datang kepada kita. Maka selalu kita bersyukur, kita ucapkan syukur ini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita akui secara lisan kita, sering-sering kita ucapkan, semuanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk ketiga dari syukur sidang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan amalan anggota tubuh. Kita buktikan bahwa betul-betul seluruh nikmat yang Allah berikan ini kita gunakan untuk ketaatan kepadanya. 2 minggu yang telah lewat telah kita lihat bagaimana sebuah HP apabila kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, HP inilah yang menjadi jalan kita ke surga. Tetapi bila HP ini kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan murka Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Suatu hari nanti Allah akan mempertanyakan seluruh nikmat yang pernah diberikan kepada si hamba. Kami ulangi, seluruh nikmat yang pernah diberikan kepada si hamba, Allah akan tanyakan nikmat itu didapat dari mana dan dibawa ke mana. Pada saat itu kita akan menyesal atas nikmat-nikmat yang pernah hinggap kepada kita. Ilustrasi di dunia. Seseorang yang dipenjara karena korupsi,
Maka dia akan sangat menyesal sekiranya saya tidak mengambil uang korupsi itu. Tetapi dia mengambil uang korupsi itu karena jabatan. Dia pun kembali lagi menyesal sekira saya tak ada jabatan itu. Ternyata jabatan itu pun dia dapat dengan dibeli. Maka kembali dia menyesal sekira saya tidak memberi uang untuk dapat jabatan itu. Ternyata dia membeli itu karena berkenalan dengan orang yang dekat dengan pemberi jabatan. Menyesal lagi kenapa aku harus berkenalan dengan si fulan itu. Subhanallah, menyesal yang tidak pernah berakhir. Itu di dunia kita masih bisa tobat, tapi di akhirat kelak nanti berkeluh kesahlah si hamba atas nikmat-nikmat yang pernah Allah singgahkan kepadanya. Tetapi sebaliknya bila nikmat itu dia syukuri, maka nikmat itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Makanya ada sebuah tulisan yang sangat bagus yang menceritakan bahwa salat duha itu pembuka pintu rezeki, bahwa salat tahajud itu begini-begini. Semua amalan itu amalan menuju kaya. Tapi ketika dia sadari betul-betul ternyata nikmat besar itu justru ketika bisa salat duha. Bukan dapat uang banyak karena salat duhanya. Justru saya bisa salat duha, saya bisa tahajud, saya bisa witir, saya bisa puasa Senin Kamis, saya bisa berzikir pagi petang. Itu adalah nikmat yang besar. Bagaimana lagi kalau nikmat itu bisa melaksanakan salat 5 waktu di masjid. Tetapi sebaliknya, ketika sebuah nikmat itu tidak bisa disyukuri dengan benar oleh anggota tubuh, maka anggota tubuh itu akan melalaikan sebuah keadaan sekaligus ketaatan. Ketika dia dalam keadaan berlumpur, berkotor pakaiannya, terdengar orang ngaji, mantang tengah hibut. Keadaan, mantang tengah diadzan. Kalau diadzan, balu diadzan tagai. Alnya kayak kamat, mantang kamat. Akhirnya geplung-plung truk pak masjid. Truk pak masjid pasca imam Allahu Akbar gak nyantelat tangan usalli. Mintu haping. Kiban. Ya. Kiban. Ka tinggal tabuh rakaat, 2 rakaat. Mana pula jum temu laba tanya melertuh ribe kasih. Lertuh ribe temu laba tinggal semayang telat dengan imam 2 rakaat. Tapi orang yang paham akan nikmat Allah, apa yang terjadi dengan Umar? Karena keterlambatannya takbiratul ula dengan imam, dia telah infakkan satu kebun yang sangat dia sukai. Dia menuju salat telat sikit. Imam Rasulullah Allahu Akbar, dia masih di pintu. Maka diceritakan tadi saya ada pohon kurma yang tumbang sikit, saya taruh batu. Gara-gara itu terlambat bersama engkau ya Rasulullah. Bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf? Karena dagangannya 1000 ekor unta telah datang ke kota Madinah bersama dengan budak unta dan segala macam, maka kemudian dia terlambat sedikit. Apa yang dilakukan? Ya Rasulullah, aku berikan 10 muatan. Itu saja kata Rasulullah. 100 muatan ya Rasulullah. Itu saja ya hai Abdurrahman. Semuanya ya Rasulullah. Ontanya, budak penjaganya, muatannya aku serahkan kepadamu di jalan Allah agar bisa terganti salat di awal waktu tadi. Hai Abdurrahman, sesungguhnya salat bersamaku itu lebih besar daripada langit dan bumi dan segala isinya. Oleh karenanya sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mensyukuri nikmat Allah tidak lain ketika kita memiliki ilmu pengetahuan. Karenanya marilah sama-sama kita terus belajar sehingga kita bisa mensyukuri dan memahami hikmah dari seluruh nikmat-nikmat Allah yang diberikan atau nikmat-nikmat yang tidak diberikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.